Sebuah data kecepatan yang membuat seluruh pedok internasional terdiam, datang dari seorang rookie yang membuat seluruh Indonesia berbangga hati. Veda Ega Pratama, anak bangsa dari Gunung Kidul, Yogyakarta, baru saja dilaporkan mencatatkan kecepatan puncak yang luar biasa dalam tes Moto3 di Barcelona. Bahkan mengungguli pembalap Eropa dan membuktikan bahwa Indonesia siap mengguncang panggung dunia MotoGP 2026. Mari kita lihat sejenak perjalanan luar biasa dari Veda Ega Pratama yang benar-benar dimulai dari nol. Terinspirasi dari sang ayah, Sudarsono, yang juga mantan pembalap nasional, Veda memulai karirnya di usia sangat belia. Perjuangannya tidak instan, ia menapaki jenjang balap satu persatu, mulai dari kompetisi nasional, Astra Honda Racing School, hingga akhirnya mencetak sejarah. Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil menjuarai Asia Talent Cup pada tahun 2023. Prestasinya berlanjut dengan menjadi runner-up di ajang super kompetitif Red Bull Rookies Cup 2025, yang memberinya tiket emas untuk debut di Moto3 musim 2026 ini bersama Honda Tim Asia. Ini adalah bukti bahwa Veda Ega Pratama datang bukan sebagai anak bawang, melainkan sebagai talenta hasil didikan panjang yang siap bersaing. Berita utama yang menggemparkan pedok internasional datang dari sesi tes terbaru Moto3 musim 2026 yang digelar di sirkuit Barcelona, Spanyol. Ini bukan sekedar tes biasa, melainkan panggung pembuktian bagi para rookie, dan Veda Ega Pratama tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Berdasarkan informasi yang beredar dari catatan pedok, Veda Ega Pratama dilaporkan berhasil menembus kecepatan puncak lebih dari 245 km per jam. Angka ini tergolong sangat impresif untuk kelas Moto3, bahkan di sirkuit sekelas Barcelona. Yang membuat pencapaian ini semakin membanggakan dan mengejutkan banyak pihak adalah konteksnya. Sebagai seorang pembalap debutan dari Asia Tenggara, Veda berhasil mencatatkan kecepatan yang dikabarkan mampu mengungguli salah satu pembalap Eropa dari kubu rival, KTM, yaitu Valentin Perron yang dikenal sangat agresif dan cepat di lintasan lurus. Situasi ini sontak memicu reaksi dari tim-tim rival. Sejumlah insinyur dan pengamat pedok mengakui bahwa pencapaian Veda tersebut bukanlah hal yang lazim. Selama ini, ada stigma bahwa pembalap asal Asia Tenggara seringkali kesulitan menyaingi kecepatan puncak para pembalap top Eropa yang sudah terbiasa dengan sirkuit dan motor prototipe sejak usia dini. Namun, Veda Ega Pratama justru datang dan mematahkan stigma lama tersebut lewat data, bukan sekedar sensasi media. Para analis balap internasional pun dilaporkan mulai mengubah sudut pandang mereka. Mereka menilai bahwa generasi rookie dari Asia, khususnya dari Indonesia, kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Jika kita bandingkan dengan para pendahulunya seperti Andi Gilang atau Mario Suryo Aji yang juga berjuang keras di panggung dunia, apa yang ditunjukkan Veda Ega Pratama di tes pramusim ini menunjukkan sebuah kemajuan pesat dalam program pembibitan pembalap di Indonesia. Ini adalah sinyal bahaya bagi para rival bahwa Veda memiliki potensi dan keterampilan untuk bersaing secara kompetitif sejak awal musim kejuaraan dunia. Di balik data kecepatan yang fantastis tersebut, Veda Ega Pratama terus menjalani proses adaptasi yang sangat intens. Ia terlihat aktif berkoordinasi dengan para mekanik, tim teknis, hingga kru internasional yang tergabung dalam Honda Tim Asia. Bagi Veda, memahami karakter motor, membaca data telemetri, serta menyelaraskan gaya balap dengan filosofi tim adalah kunci utama untuk bisa tampil konsisten sepanjang musim. Proses komunikasi lintas budaya dan gaya kerja menjadi bagian penting dalam perjalanannya menuju musim balap resmi. Musim 2026 sendiri akan menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan karir Veda Ega Pratama. Ini bukan sekadar musim debut, melainkan langkah awal untuk menegaskan eksistensinya di panggung balap motor paling bergengsi di dunia. Yang membuat kisah Veda Ega Pratama semakin menarik adalah narasi perjuangan Indonesia versus dunia. Selama bertahun-tahun, kita sering dianggap hanya sebagai penonton atau pasar terbesar MotoGP. Namun kini, melalui Veda, kita mulai membuat mereka terkejut dan memperhitungkan kita sebagai pesaing serius. Perjalanan Veda tidak selalu mulus. Jauh dari keluarga di Indonesia, ia harus beradaptasi dengan budaya, cuaca, dan makanan Eropa yang sangat berbeda. Ia tidak datang sebagai pembalap yang diistimewakan, tapi benar-benar naik kelas lewat jalur kompetitif internasional yang terjal, mulai dari Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, hingga kini ke Moto3. Setiap langkahnya adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan pengorbanan yang luar biasa.
Setiap kali Veda Ega Pratama turun ke sirkuit, ia tidak hanya membawa namanya sendiri. Di atas pundaknya, ia membawa nama Indonesia, bendera merah putih, dan harapan dari lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Dalam pernyataannya, Veda sendiri menyadari beban dan harapan besar ini. Saya berharap perjuangan saya di balapan dunia ini bisa menginspirasi banyak anak muda Indonesia agar terus pantang menyerah dalam menggapai mimpi bahkan hingga level tertinggi, ujarnya dengan nada optimistis. Kata-kata ini bukan sekedar pemanis. Dengan performanya yang terus menanjak, Veda sudah menjadi inspirasi nyata bahkan sebelum musim resmi dimulai. Inilah drama yang sesungguhnya. Seorang anak muda dari Gunung Kidul yang tenang, fokus, dan tidak banyak bicara. Kini mulai menantang dominasi lama dan menuliskan babak baru di panggung balap motor dunia. Ini bukan euforia nasionalisme semata, tapi bukti valid bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing secara profesional, teknis, dan mental. Dengan performa gemilang di sesi ini, masa depan Veda Ega Pratama di dunia MotoGP terlihat semakin cerah. Ini bukan lagi hanya sekedar mimpi, ini adalah perjalanan nyata yang patut kita kawal bersama. Jika konsistensi dan kematangan ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Veda Ega Pratama akan menjadi Rookie of the Year atau bahkan menjadi pembalap Indonesia pertama yang secara reguler memperebutkan podium di kejuaraan dunia Moto3. Untuk musim 2026, kita bisa berharap Veda akan cepat beradaptasi dan mampu memberikan kejutan-kejutan di beberapa seri. Dampak dari prestasi Veda Ega Pratama ini juga sangat besar bagi Indonesia. Ia membuka pintu lebih lebar dan memberikan harapan bagi pembalap-pembalap muda lainnya dari tanah air. Ini membuktikan bahwa dengan pembinaan yang tepat dan terstruktur seperti yang dilakukan Astra Honda, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia balap motor di masa depan. Kita punya talenta, kita punya gairah, dan sekarang kita punya bukti nyata. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus terus mendoakan dan mendukung Veda Ega Pratama agar bisa terus fokus, rendah hati, dan mengharumkan nama bangsa. Semoga apa yang ditunjukkannya di tes Barcelona ini menjadi awal dari sebuah cerita besar, sebuah kebangkitan motorsport Indonesia di panggung dunia. Mari kita dukung Veda dan seluruh pembalap Indonesia dengan terus memberikan semangat, tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Itulah kabar terbaru dari Veda Ega Pratama yang terus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia MotoGP. Kalau kalian bangga dengan prestasi anak bangsa ini, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan untuk Veda Ega Pratama, subscribe channel Gala Cepat untuk update berita terbaru pembalap Indonesia. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita prestasi anak bangsa. Share video ini ke teman-teman kalian yang juga bangga dengan pembalap Indonesia. Komen dukungan dan doa kalian untuk Veda Ega Pratama di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar, bangga jadi orang Indonesia, semangat Veda Ega Pratama, atau terus mengharumkan nama bangsa, Veda. Jangan lupa, follow juga media sosial Gala Cepat untuk update tercepat seputar pembalap Indonesia di MotoGP. Bersama-sama, kita dukung anak bangsa untuk terus berprestasi di panggung dunia. Indonesia pasti bisa. Merah putih, Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap dukung pembalap Indonesia.